pertumbuhan ekonomi di ASEAN ini di 2023 hingga 2024 dan momentum apa saja yang mungkin bisa kita harapkan? Ya, yang pasti kan, salah satu hal yang, selalu dikedepankan oleh, pemerintah Indonesia ya, atau Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah, bagaimana ASEAN bisa membentuk sebuah ekosistem, khususnya ekosistem, kendaraan listrik yang, cukup, solid gitu ya di kawasan. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa kalau kita bicara masalah EV ekosistem, yang pasti ini tidak, serta-merta juga mengangkat negara-negara lain di ASEAN. Mungkin hanya beberapa negara yang saat ini memang sedang mengembangkan. Salah satunya mungkin Indonesia di sini. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah ASEAN gitu ya, yang pasti hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah pastinya dalam konteks recovery gitu ya dari pandemi kemarin itu yang harus menjadi fokus utama gitu. Meskipun saya tahu betul bahwa memang ada semacam legacy yang mau ditinggalkan Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun ini supaya terkait dengan isu transisi energi dan juga ekonomi digital itu menjadi sesuatu yang harus didorong seperti itu. Jadi kalau saya sendiri saya merasa bahwa ASEAN sebenarnya punya potensi besar menjadi hub eh, terkait dengan sektor industri manufaktur karena saya rasa Indonesia dan juga negara-negara yang seperti Vietnam, Philippines itu adalah negara-negara yang punya potensi untuk menjadi produsen gitu ya terkait dengan barang-barang yang berasal dari industri manufaktur. Saya rasa itu poin yang saya ingin sampaikan. Baik, kalau dibandingkan dengan kawasan lainnya, seperti apa Anda lihat daya tahan ekonomi ASEAN? Ya, kalau kita bicara masalah resiliensi, ini memang lagi-lagi tergantung dari struktur ekonomi negara-negara ASEAN. Yang saya rasa saat ini negara ASEAN masih sangat rely on konsumsi rumah tangga gitu ya, atau konsumsi swasta. Nah, ke depannya saya rasa memang perlu ada semacam gebrakan atau transformasi yang sifatnya masif ya dalam hal ini adalah terkait dengan tadi bagaimana ASEAN bisa menjadi hub industri manufaktur khususnya bukan hanya memproduksi barang-barang yang sifatnya low tech, tapi juga yang sifatnya high tech. Karena apa? Karena kalau kita bicara masalah high tech products, Indonesia sendiri sebagai negara yang bisa dibilang quote unquote paling besar ya dari sisi size ekonomi dan juga populasinya itu masih sangat jauh sekali gitu ya. Data dari World Development Report gitu ya, kita masih sangat rendah, masih di bawah 10% terkait dengan high tech produk kita ekspornya dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam dan juga Filipina itu sangat jauh sekali. Nah, mungkin ke depannya itu harus dipikirkan bagaimana uh, semuanya itu sifatnya bukan business as usual lagi, tapi sifatnya yang bagaimana kita bisa menginduce atau bisa memasukkan unsur teknologi, research, inovasi di sana sehingga nantinya kita bisa come up dengan sebuah produk yang bernilai tinggi dan juga yang pasti bisa memberikan multiplier yang tinggi khususnya di sektor tenaga kerjaan dan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Baik, kita tahu China ini bisa dibilang adalah partner dagang terbesar negara-negara di ASEAN begitu dan kita tahu juga seperti apa kondisi China yang perekonomiannya masih terus melambat bahkan sejak dibuka sejak COVID-19 berakhir begitu. Tapi Anda lihat apakah perlambatan di China ini akan secara jangka panjang mempengaruhi perekonomian ASEAN? Ya, kita sih masih berharap ya, saya rasa beberapa pelaku ekonomi atau pelaku pasar berharap bahwa ekonomi China segera pulih gitu ya, khususnya setelah zero COVID policy yang mereka lakukan gitu ya. Tapi saya masih sangat yakin bahwa pastinya ekonomi China itu akan terus tumbuh gitu ya dan pada akhirnya permintaan atau transaksi ataupun arus perdagangan antara ASEAN dan China itu bisa kembali pulih seperti itu. Karena saya rasa memang China betul sekali saat ini memang masih menjadi salah satu negara mitra terpenting ASEAN gitu ya. Dan saya rasa memang kedepannya perlu ada semacam strategi khusus yang walaupun kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara di ASEAN sudah mulai mencoba mencari pasar-pasar non tradisional untuk mengurangi ketergantungan gitu ya melakukan transaksi perdagangan dengan China.
Namun saya rasa memang karena ada size ekonomi dan juga terkait dengan masalah, daya saing gitu ya, produktivitas dan lain sebagainya, saya rasa memang saat ini, China dan ASEAN masih merupakan mitra yang cukup strategis. Baik, kita tahu Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan perekonomiannya juga sudah terbukti resilient begitu. Tapi sejauh apa kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang baik ini, terutama kalau kita berkaca dari tahun lalu, ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita adalah dari batu bara yang sekarang sangat volatil sekali harganya. Ya, tadi saya rasa, jelas bahwa memang kita berusaha untuk bagaimana caranya, meningkatkan, produk-produk kita gitu ke depannya. Harus bisa, menstimulasi dengan sebuah produk yang sifatnya high tech gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang ke depannya, kita tidak lagi bisa bergantung pada, barang-barang atau komoditas yang sifatnya ekstraktif. Perlu ada semacam, gebrakan baru dan mungkin salah satunya hilirisasi yang mungkin harus memiliki roadmap yang jelas terkait dengan, bagaimana meningkatkan, nilai dari, komoditas, Indonesia. Yang pasti kita berharap bahwa Indonesia ke depannya bukan tumbuh seperti, biasanya, tapi tumbuh, yang bisa mendorong adanya, unsur inklusivitas, sustainabilitas, dan juga inovasi di sananya. Dan saya rasa itu menjadi PR terberat gitu ya, dan saya rasa 5% itu bukan sesuatu yang baik gitu ya, perlu ada semacam peningkatan, pertumbuhan ekonomi lagi yang lebih dari 5% kalau misalnya kita ingin menjadi negara besar di tahun 2045.